Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agung Prasetyo dengan NIM 31 kelas perilaku organisasi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab materi emosi dan suasana hati. Nah, dalam emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi itu termasuk ruang lingkup di individu dan model perilaku organisasi di proses. Jadi emosi dan suasana hati itu ada di individu seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dan suasana hati, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa subbab atau topik-topiknya yang dimana ada 6 topik. Yang pertama itu ada pengertian emosi atau apa itu emosi dan suasana hati. Yang kedua itu ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang ketiga itu affective event theory atau AET. Yang keempat itu ada emosi pekerja. Yang kelima itu ada kecerdasan emosional, dan yang keenam itu ada aplikasi dalam perilaku organisasi. Nah, yang pertama ada emosi dan apa itu emosi dan suasana hati. Nah, emosi dan suasana itu adalah afeksi. Afeksi didefinisikan sebagai perasaan yang dinamis seseorang. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Nah, emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, dan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meski tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Nah, biasanya suasana hati itu penyebabnya itu tidak tertentu, jadi bisa saja bisa datang lebih apa perasaannya itu bisa kurang tahu. Nah, tapi emosi dan suasana hati ini saling terkait antara satu sama lain. Biasanya tuh kalau emosinya tinggi itu bisa menyebabkan moodnya itu atau suasana itu jadi berubah gitu, ataupun sebaliknya, kalau moodnya jelek bisa menyebabkan emosi. Nah, kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, kalau misal ada orang yang kasar atau orang yang jahat pada kita, mungkin kita akan marah, namun marahnya itu paling cuma beberapa menit atau beberapa detik lah, langsung pergi. Berbeda dengan suasana hati. Nah, ketika kita suasana hatinya itu buruk, mesti kita akan merasakan itu tuh berjam-jam atau bahkan bisa kepikiran terus sampai beberapa jam. Nah, itu contohnya. Terus baliknya, suasana hati tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Terus emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Selanjutnya ada emosi dasar. Emosi dasar adalah emosi yang pada biasanya pada kita, kayak contohnya ada marah, sedih, bahagia, senang, jijik, malu, cemburu, takut, frustasi. Nah, itu kan contoh-contoh emosi dasar pada kita. Terus suasana hati dasar atau mood dasar. Itu ada afeksi dua, yaitu ada afeksi positif, ada afeksi negatif. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif. Contohnya itu seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan. Terus yang pada ujung tertingginya itu serta kebosanan, depresi, dan keluhan pada ujung terendah. Terus ada afektif negatif, adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan, dan pada ujung tertingginya ada tertinggi dan kepuasan, ketenangan, kedamaian,
pada ujung terendah. Jadi kayak suasana hati itu kayak muter gitu tuh, ada yang positif dan maupun negatif. Lanjut topik yang kedua, ada sumber emosi dan suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana itu yang pertama itu ada kepribadian. Jadi kepribadian kita itu dapat memunculkan emosi dan suasana hati kita. Terus ada waktu dalam hari. Nah, waktu dalam hari kan bisa jadi memunculkan emosi atau mood kita kan. Mungkin waktunya yang cepet atau waktunya yang gimana. Terus ada yang ketiga, ada hari dalam minggu. Terus ada cuaca, stres, ada aktivitas sosial, tidur pun dapat menjadikan sumber emosi dan suasana hati. Terus ada olahraga, umur, dan gender. Topik yang ketiga yaitu Affective Event Theory atau AET, yaitu sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada pekerja yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Contohnya di tempat kerja nih, kita menyatakan pendapat kita, namun pendapatnya itu ditolak. Walaupun ditolak, yang pastinya kan kita harus menjaga emosi. Nah, kan sebab ditolak itu kan bisa menyebabkan emosi kita. Wah, terus kalau sudah itu kan kita tuh harus bisa mengontrol emosi itu. Nah, itu contoh dari affective event theory. Selanjutnya di topik yang keempat ada emosi pekerja. Emosi pekerja dalam sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi interpersonal di tempat kerja. Nah, konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Contohnya nih, kita sebagai pelayan di restoran. Nah, dalam pelayan di restoran pastinya kan emosinya itu harus stabil, harus ramah, harus ramah kepada pelanggannya. Kalau ada apa-apa ya harus bisa direndam emosinya. Sedangkan di mana emosi yang kita punya itu belum tentu seperti apa yang diinginkan di organisasi atau di tempat kerja. Makanya itu emosi kerja itu adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Gitu. Selanjutnya di topik yang kelima ini ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu ternyata harus sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam organisasi atau di perusahaan. Ya, yang dimana kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Seseorang yang udah bisa mendeteksi dan mengelola secara informasi emosional kita, itu pasti akan berpengaruh ke orang lain. Jadinya kecerdasan emosional ini sangat dibutuhkan di perusahaan atau di organisasi. Nah, adapun model bertingkat kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada di kehati-hatian, yang dimana merasakan emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Terus ada kognitif atau pemikiran, yaitu memahami arti emosi itu. Terus maka menyebabkan stabilitas emosi, yaitu dapat mengatur emosi kita. Adapun teknik regulasi emosi, yang pertama itu ada surface acting, deep acting, emotional suppression, cognitive reappraisal, social sharing. Nah, yang topik yang keenam ada aplikasi perilaku organisasi.
yaitu pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita menjelaskan dan meramalkan di tempat kerja. Nah, contohnya seperti pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, negosiasi, pelayanan pelanggan, sikap kerja, perilaku yang menyimpang. Nah, dalam contoh-contoh tersebut itu pasti akan dibutuhkan atau diaplikasikan di perilaku organisasi. Makanya kita harus mempunyai sikap-sikap tersebut untuk bisa menjadi perilaku organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang emosi dan suasana hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.